Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, eh, kita sudah memasuki masa WFH yang sebulan ya, sudah sebulan di rumah dan lain sebagainya. Ada ayah bunda yang kemudian bisa dengan stay cool, kalem, nyaman, malah dengan tetap di rumah ya, tanpa ada polusi dan lain sebagainya, tanpa harus ngantri-ngantri atau berjejalan di bus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian malah jadi sesuatu yang bikin stres atau jadi mudah marah gitu ya. Momen seperti ini, jadi setiap orang itu beda-beda. Balik lagi, kenapa kok bisa beda-beda padahal kondisinya sama gitu. Nah, perlu kita ketahui, kita kan semua ibaratnya kondisinya sama nih, nggak bisa keluar rumah atau aktivitasnya terbatas ya, nggak bisa seperti hari-hari biasanya. Kita bisa pergi kemana aja, sekarang kita nggak bisa, mau keluar ini aja harus lapor ke RT dan lain sebagainya. Kondisi yang harus membuat kita tetap bertahan di dalam rumah. Nah, kondisi yang sama yang dialami oleh semua orang itu ya, tetap di rumah. Tapi kenapa ada orang yang kemudian itu enjoy menjalaninya, ada juga yang tertekan gitu ya. Bahkan ada orang yang bilang, teh aku mah lebih baik apa yang terbatas ketimbang hanya di rumah aja, saya nggak bisa banget gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, perlu kita ketahui, respon kita terhadap sesuatu itu akan dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh kondisi hormonal di dalam tubuh kita. Sebelumnya saya pernah sharing tentang 4 hormon kebahagiaan, yaitu serotonin, dopamin, dan lain sebagainya ya. Nah, yang hari ini coba saya jelaskan gitu adalah hormon serotonin gitu ya. Perlu kita ketahui gitu ya, bahwa 80% produksi hormon serotonin atau hormon kebahagiaan kita itu diproduksi di usus kita gitu ya. 80%-nya diproduksi oleh usus kita gitu. Nah, apa yang terjadi ketika usus kita bermasalah gitu ya? Usus kita bermasalah berarti produksi hormon serotonin, hormon kebahagiaan kita itu bermasalah. Apa efeknya ketika hormon serotonin kebahagiaan kita itu bermasalah? Maka tingkat mood kita ataupun tingkat kebahagiaan kita atau itu akan turun juga gitu. Dan tentu berefek terhadap respon kita menghadapi sesuatu atau respon kita terhadap kejadian. Misalnya orang yang hormon serotoninnya atau ususnya tidak bermasalah, hormon serotoninnya bagus, produksinya maksimal, ketika menghadapi anak yang numpahin air sabun gitu ya, barusan kejadian ya di rumah saya, numpahin air sabun di dalam kamar. Ketika kita sumbunya hormon serotonin kita bermasalah, maka yang muncul adalah mungkin amarah, refleks gitu. Itu kan refleks, nggak bisa dikondisikan, refleks gitu, marah. Tapi ketika kondisi produksi hormon serotonin kita bagus ya, berasal dari usus yang bagus, maka ketika menghadapi itu kita kan bisa lebih sabar. Oh ya, udah tinggal dilap aja sih, nggak usah ngomel-ngomel, tinggal dilap, kasih tahu anaknya gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita penting banget menjaga, memperhatikan usus. Selain tadi ya, usus itu sebagai produsen atau tempat diproduksinya hormon serotonin, hormon kebahagiaan kita. Di usus juga tempat penyerapan dan juga pembuangan sampah. Penyerapan nutrisi terjadi di usus. Kita makan sudah banyak, itu penyerapannya di usus. Kita sampah-sampah hasil makanan kita dibuang melalui usus. Jadi perhatikan usus Anda, maka hidup Anda akan bisa lebih bergairah, lebih cerah, dan lebih bahagia. Tubuh Anda juga akan lebih sehat. Terima kasih, sekian sharing tentang bagaimana pengaruh usus terhadap kebahagiaan kita di masa WFH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.